Semangat pagi, selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan mempelajari mengenai unsur intrinsik. Kita akan mengulang lagi supaya kalian lebih paham mengenai unsur-unsur intrinsik dalam karya sastra. Tujuan pembelajarannya, setelah nanti kalian mempelajari unsur intrinsik, kalian dapat memahami dan dapat menganalisis teks berdasarkan unsur intrinsik dengan tepat. Unsur intrinsik itu terdiri dari tema, amanat, penokohan, latar, alur, dan SPP atau sudut pandang penceritaan. Apa yang dimaksud dengan tema? Tema adalah persoalan atau ide pokok ataupun sering disebut pokok pikiran yang dijabarkan di dalam suatu karangan. Contoh tema yaitu percintaan, persahabatan, masalah politik, pendidikan, ketuhanan, dan keserakahan. Amanat. Amanat adalah nilai yang akan disampaikan kepada pembaca. Kalian bisa melihat contohnya. Contohnya yaitu kejujuran membawa keberuntungan misalnya. Atau kecantikan hati lebih bernilai dibanding kecantikan wajah. Itu nanti bisa disimpulkan dari cerita yang kalian baca. Penokohan itu dibagi menjadi dua, yaitu pelaku dan cara menggambarkan tokoh. Kalau kita lihat dari pelaku, yaitu orang-orang yang ada di dalam cerita. Pelaku ada protagonis, yaitu tokoh utama, lalu antagonis itu tokoh lawan, tritagonis itu tokoh penengah, dan ada figuran, yaitu tokoh-tokoh yang membantu. Sedangkan cara menggambarkan atau mengenalkan tokoh itu ada analitik dan ada dramatik. Analitik yaitu pengarang secara langsung menggambarkan watak dan ciri-ciri tokoh. Kalau dramatik, yaitu menggambarkan tokoh itu bisa melalui perilaku tokoh, dialog tokoh, atau bisa juga dibicarakan tokoh lain. Contohnya yang perilaku tokoh. Perilaku tokoh itu misalnya Ali masuk dengan tergesa-gesa dan membanting pintu. Dari perilaku Ali itu bisa disimpulkan kira-kira watak Ali itu seperti apa. Atau misalnya bisa juga pengenalan tokoh itu dengan dialog. Contohnya, pinjem pensil dong. Pinjem, beli. Nah, dari percakapan ini bisa disimpulkan dari tokoh satu dan tokoh yang lain itu wataknya seperti apa. Itu mengenai penggambaran tokoh dengan dramatik. Berikutnya, unsur intrinsik berikutnya yaitu latar. Latar atau sering juga disebut setting itu merupakan gambaran tempat, waktu, dan suasana di dalam suatu cerita.
Contohnya latar tempat itu di rumah, di sungai, di candi, di kamar, di sekolah, dan lain-lainnya. Latar waktu pagi hari, malam, siang. Sedangkan latar suasana misalnya suasana menegangkan, mengharukan, atau menyenangkan. Unsur intrinsik berikutnya yaitu mengenai alur. Alur ada bagian-bagian peristiwa yang membentuk suatu cerita, atau sering juga disebut rangkaian peristiwa atau jalan cerita. Jalan cerita di dalam suatu karya sastra itu ada urutannya atau sering disebut struktur teks, ya, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Mengapa koda Ibu beri tanda kurung? Karena ini tidak harus ada. Koda itu untuk karya sastra yang berbentuk dongeng itu sering muncul, tetapi untuk cerpen, novel itu jarang muncul, ya. Lalu macam-macam alur. Ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Alur maju itu jika waktu perjalanan di dalam cerita itu maju. Pagi hari bangun tidur, lalu berangkat ke sekolah, belajar di sekolah. Nah, itu kegiatan maju. Kalau alur mundur itu misalnya menceritakan masa lalu. Cerita itu semuanya menceritakan masa lalu. Bukan hanya misalnya kemarin saya bertemu ibu misalnya. Itu bukan mundur. Karena yang menceritakan kemarin saya bertemu itu tetap pada hari ini. Yang dimaksud alur mundur itu jika misalnya sekarang tokoh A itu udah tua, tetapi dia menceritakan dari masa kecil, perjalanan masa kecil sampai ke sukses. Itu namanya alur mundur. Ya. Yang terakhir yaitu sudut pandang penceritaan atau sering disebut SPP. SPP yaitu cara pengarang bercerita. Ada macam-macamnya, yaitu SPP orang pertama dan SPP orang ketiga. SPP orang pertama itu jika menggunakan kata aku, tokoh utama tidak diketahui. Ya. Orang ketiga itu jika ada nama. Nah, SPP orang pertama itu dibagi lagi menjadi tokoh utama dan tokoh pembantu. Sedangkan SPP orang ketiga itu dibagi menjadi serba tahu dan panoramik. SPP orang pertama atau sering juga disebut akuan. Mengapa disebut akuan? Karena dari awal sampai terakhir tokoh utamanya itu tidak diketahui nama, hanya diketahui dengan kata gantinya aku. Ya. Nama itu diganti dengan kata aku. Sampai terakhir cerita, pembaca tidak tahu nama tokoh utamanya itu siapa. SPP orang pertama ini dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama ini si aku itu sebagai tokoh utama. Dari awal sampai terakhir cerita, dia menjadi tokoh utama dan tidak diketahui nama.
Bisa dilihat contohnya, aku sangat senang karena dibelikan HP baru. Hadiah dari papa karena aku menjadi juara kelas. Sedangkan yang kedua yaitu sebagai tokoh pembantu. Si aku tidak diketahui nama, tetapi tokoh utamanya itu tokoh lain. Contohnya, aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri kalau Alin dituduh mencuri pensil dan dipukuli. Alin menangis sangat keras. Ibu guru datang dan melerai. Setelah digeledah semua tas anak-anak, ternyata pensil ada di saku tas Aman. Alin orangnya baik. Dia tetap memaafkan Aman. Nah, kita lihat yang menjadi pokok, yang menjadi tokoh utamanya itu Alin. Karena dari awal itu menceritakan Alin, sedangkan aku, tokoh aku, dari awal sampai terakhir tidak diketahui nama, tetapi bukan tokoh utama. Maka disebut SPP orang pertama, tokoh pembantu. Yang berikutnya yaitu SPP orang ketiga atau sering disebut diaan, yaitu tokoh utamanya diketahui nama. SPP orang ketiga ini dibagi menjadi dua, yaitu serba tahu dan panoramik. Serba tahu itu jika tokoh oleh pengarang digambarkan secara lengkap, yaitu perasaannya, pikirannya, keinginannya. Jadi pengarang itu serba tahu. Contohnya, Amel sangat sedih. Ulangan hari ini mendapat nilai jelek. Semalam dia tidak dapat belajar karena harus menemani ibunya di rumah sakit. Amel sangat sedih. Ini sebenarnya sedihnya Amel itu kan yang tahu hanya Amel, tetapi oleh pengarang diceritakan. Ya. Yang kedua yaitu panoramik, menceritakan apa yang dilihat. Sedangkan yang dirasakan tokoh, dipikirkan tokoh, itu tidak diceritakan. Contohnya, Amel duduk di kursi paling belakang. Dia dari tadi tidak bicara. Kepalanya selalu menunduk. Nah, semua yang diceritakan ini hanya apa yang dilihat, bukan apa yang dirasakan Amel atau apa yang dipikirkan Amel. Maka disebut panoramik. Demikian pelajaran hari ini mengenai unsur intrinsik. Semoga anak-anak memahami. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Tuhan selalu memberkati.